السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sedikit sekali orang yang mengingkari tauhid rububiyah, atau sedikit sekali orang yang meyakini Tuhan itu tidak ada, yang meyakini bahwa alam semesta jagat raya ini terjadi dengan sendirinya. Itu sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah manusia. Seandainya orang-orang seperti siapa? Lenin misalnya, atau Marxis misalnya, atau Untung Aidit misalnya, dalam keadaan sendirian dan di depan singa, di belakang buaya, umumnya orang-orang seperti ini yang dalam keadaan sehat walafiat, normal, dengan congkak sombongnya mengatakan Tuhan tidak ada, dalam keadaan seperti itu biasanya jujur. Contoh besarnya siapa? Fir'aun. Sebelum Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah itu, dengan sombongnya mengatakan ana rabbukumul a'la. Tuhan itu ya aku ini. Tuhan kalian yang maha tinggi ya aku ini. Kesombongan Fir'aun ketika dalam keadaan normal, sehat, jaya, kuat, sombong dia. Ketika timbul tenggelam di laut itu, jujur dia. Karena mau sombong sama siapa, nggak ada yang menyaksikan. Seluruhnya dalam keadaan seperti itu, seluruh pasukannya. Timbul tenggelam. Disitulah Fir'aun jujur. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Jujur. Ya. Nah, oleh karena itu perlu dipilah. Mana tauhid yang bisa mengantarkan ke surga, mana tauhid yang belum bisa mengantarkan ke surga. Karena tauhidnya Fir'aun tadi, tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab, belum bisa mengantarkan mereka ke surga. Walaupun benar tauhid itu, Al-Quran menjadi saksi. Al-Quran mengabadikan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, yang mematikan satu-satunya, la yaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Tauhid rububiyah Abu Jahal, Abu Lahab. Dan betul itu, tidak salah. Tapi belum bisa mengantarkan mereka ke surga. Karena yang akan bisa mengantarkan dia ke surga setelah rububiyah, ya dilanjutkan dengan dua lagi. Maka di sini, sebelum beliau membahas berpanjang lebar tentang tauhid, beliau terangkan dulu 3 macam tauhid ini. Yang pertama, apa tadi? Rububiyah. Dan haram bagi kita untuk
bosan belajar ini. Saya yakin antum sudah belasan kali, mungkin puluhan kali mendengar dari ustaz-ustaz salaf apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Jangan merasa bosan. Jangan seperti murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab waktu itu ya. Kan beliau konsen ke tauhid, belajar akidah. Maka kitab beliau yang luar biasa besar walaupun tipis sekali, kitabut tauhid ya. Terus beliau ajarkan tauhid. Karena hari itu kesyirikan luar biasa. Bukan hanya kerusakan masalah fikih saja. Fikih rusak hari itu. Bayangkan, sholat subuh berapa kali? 4 kali. Sholat duhur 4 kali, sholat asar 4 kali, sholat maghrib 4 kali, sholat isya 4 kali. Sesuai dengan madhab besar dalam Islam, 4 madhab. Ini kan luar biasa rusak. Berapa banyak hadis Nabi yang diterjang oleh keadaan ini. Ini sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam dakwah tauhid. Nah, selain fikih, tauhid lebih rusak lagi. Menjadi hal yang biasa seorang wanita yang sudah umur lanjut ingin nikah, belum ada yang melamar, itu seringkali mendatangi pohon kurma jantan. Ada istilah pohon kurma jantan. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar cepat menikah. Itu hal yang biasa di bangsa Arab waktu itu, kan rusak sekali ini. Sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka beliau tampil mendakwahkan tauhid dan terus berdakwah tauhid, berdakwah akidah. Belum beranjak kemana-mana. Mungkin sudah belasan atau puluhan tahun, maka murid-muridnya bosan. Murid-muridnya memohon kepada beliau, ya Syekh, bagaimana kalau kita belajar tentang muamalah misalnya. Tentang muamalah syariah, kan menarik gitu. Praktek sehari-hari. Siasah syariah, fikih Pak. Masuk tauhid terus. Sementara kan tipis sekali. Kata Syekh, boleh. Besok mulai. Besoknya sebelum mulai pelajaran fikih, beliau ngetes murid-muridnya. Beliau mengatakan di sana ada seseorang yang menyembelih dengan nama selain Allah. Ya, dengan nama Syekh Fulan misalnya, dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, walaupun dilanjutkan dengan bismillah. Gimana menurut kalian? Dijawab dengan benar, haram. Haram, enggak boleh. Menyembelih harus bismillah. Tidak boleh dengan nama selain Allah. Haram sembelihannya. Ya, dijawab dengan benar, tanpa emosi, tanpa semangat, tanpa ruh. Jawabannya benar. Ya sudah. Besoknya lagi beliau menceritakan bahwa di sebuah daerah ada seorang anak yang membunuh ayah ibunya, membantai orang tuanya. Gimana menurut kalian? Emosi. Haram, dosa, terkutuk, laknat. Betul jawabannya. Dan dengan emosi, dengan roh. Ya, kata Syekh, ternyata kalian belum lulus. Ya, karena yang kemarin dengan yang sekarang lebih besar mana dosanya? Yang kemarin membantai, membunuh kedua orang tuanya, jelas dosa besar. Kita tidak bisa membayangkan seberapa besarnya dosa itu. Tapi sudah syirik apa belum? Sudah kufur apa belum? Belum. Adapun menyembelih dengan nama selain Allah, syirik, kufur, terancam keluar dari Islam. Apa ini? Dalil. Beliau ingin mengajak murid-muridnya untuk
menggigit dalil, menggigit sunnah dengan gigi geraham, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan. Kalau perasaan logika, ya tentu perasaan kita sama barangkali dengan perasaan orang-orang kafir itu. Tanyakan orang-orang kafir, suruh berkomentar terhadap seseorang yang membunuh ayah ibunya, sama dengan kita, emosi. Ya, tanyakan pada orang kafir, ada orang menyembelih dengan nama Yesus, dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, ya biasa saja, karena mereka tidak faham dalil. Kita pakai dalil. Menyembelih dengan nama selain Allah, syirik, kufur, terancam kekal di neraka. Sedangkan membunuh kedua orang tua, dosa yang sangat besar, tapi belum sampai syirik, belum sampai kufur, insya Allah tidak kekal di neraka, bahkan bisa diampuni, terserah Allah. Ya. Maksudnya bisa diampuni tanpa neraka. Ya jangankan itu, yang hadis di tokoh bagaimana? Seumur hidup belum pernah sholat, seumur hidup belum pernah saum, seumur hidup belum pernah baca Al-Quran segala macam. Satu-satunya kebaikan dalam hidup dia cuman la ilaha illallah. Itu doang, nggak ada yang lain. Nggak masuk neraka. Ya. Apa ini? Dalil. Jangan pakai perasaan. Orang awam yang tidak belajar ilmu lebih sikoh dengan perasaannya, lebih mantap dengan perasaannya. Adapun kita yang sudah belajar tentu sikoh dengan dalil. Ya. Dan yang paling teguh dalam prinsip ini, memegang dalil, membuang segala macam perasaan, akal, logika, demi taat kepada dalil. Siapa? Tentu yang pertama para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Perasaan, akal, logika dibuang jauh-jauh, dikubur dalam-dalam. Demi apa? Demi taat kepada dalil. Itulah para nabi, para rasul. Seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lebih mengedepankan perasaan daripada dalil, mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin setahun, 2 tahun baru dilaksanakan itu penyembelihan, atau mungkin tidak dilaksanakan. Seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lebih sikoh kepada perasaan daripada dalil, tapi tidak. Beliau berdua bahkan dengan ibunya lebih sikoh kepada dalil daripada perasaan. Maka malamnya bermimpi, paginya dilaksanakan. Ada riwayat paginya belum, besoknya yakin, lusanya baru dilaksanakan. Ini tidak sahih. Maka ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahar. Kan ada seperti itu kan? Hari Tarwiyah itu katanya mikir-mikir, ya. Dipikir dulu tanggal 8, berarti mimpinya tanggal 8 itu. Hari Arafah jelas ini sudah betul-betul perintah Allah. Besoknya tanggal 10 baru dilaksanakan. Ini tidak sahih. Yang sahih malam mimpi, pagi hari itu duha dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, melaksanakan perintah Allah. Inilah para nabi, para rasul, mengedepankan dalil, membuang perasaan, akal, logika, nurani. Kalau bertentangan dengan dalil, kalau logika, perasaan, akal, nurani tidak bertentangan dengan dalil, ya ngapain dibuang? Alhamdulillah. Ya. Nurani kita mengatakan orang seperti itu nggak usah disuruh bayar, kasihan. Ya, untuk makan sehari saja susah, mosok suruh bayar sekian juta, udah nggak usah bayar. Kita patungan saja nalangin dia. Sesuai dengan dalil, alhamdulillah. Ya, yang saya maksud nurani itu, akal itu, perasaan itu bertentangan dengan dalil seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi. Tentu harus dikalahkan perasaan, nurani, akal dan seterusnya. Apa tauhid rububiyah?
Dan sekali lagi, barangkali antum pernah dengar ucapan orang salafi ngarang-ngarang dalam tauhid. Mana ada Rasulullah bersabda, wahai para sahabatku, tauhid dibagi tiga, satu rububiyah, dua uluhiyah, tiga asma wa sifat. Nggak ada. Betul, Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Betul sekali. Ya. Sama dengan Nabi belum pernah mengatakan, wahai para sahabatku, hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang aku perintahkan, aku contohkan. Wahai para sahabatku, seluruh urusan dunia halal, kecuali yang aku larang. Nabi juga tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi apa kalimat itu batil? Kalimat itu hak. Hasil jerih payah para ulama membuat kaidah itu, dimulai dari Abu Hanifah, membuat kaidah-kaidah itu berangkat dari dalil tentunya. Ya, sama dengan rukun la ilaha illallah, ada dua, ada isbat, ada nafi. Rukun takdir ada 4, ada al-ilmu, ada al-kitabah, dan seterusnya. Apa ini disabdakan oleh Nabi SAW? Tidak. Tapi di ayat sebelah ini, di ayat sebelah sini, di sabda Nabi sebelah sini, kita yang bukan ulama akan kesulitan. Para ulama kan hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Mereka tahu, mereka gabungkan, mereka simpulkan, bahkan bahwa rukun takdir ada 4. Rukun la ilaha illallah ada 2, rukun nikah ada 4, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan berarti mentang-mentang tidak ada sabda Nabi lalu keliru. Ya, maka tauhid dibagi 3 itu benar, benar hak, walaupun Nabi tidak pernah bersabda seperti itu persis. Ya, oleh karena itu dari rububiyah ada sekian dalil. Dari uluhiyah nanti sekian dalil. Dari asma wa sifat apalagi. Yang paling banyak dalilnya barangkali tauhid asma wa sifat. Ya. Disinilah perlunya kita belajar dengan bimbingan ulama kita. Karena hari ini berapa banyak orang yang belajar tafsir misalnya, dia tidak kenal Ibnu Katsir itu siapa. Dia tidak kenal Syekh Sa'di itu siapa. Ya, dia tidak kenal Ibnu Jarir itu siapa. Ini aneh. Aneh sekali. Ya, bahkan sebagiannya membaca terjemahan depak. Gitu. Majelisnya disebut majelis tafsir. Ya, sementara dia tidak pernah membawakan ucapan Ibnu Katsir, Ibnu Jarir. Ya, tafsir Al-Quranul Azim milik Ibnu Katsir apa dia nggak tahu. Aneh. Ya. Maka dengan bimbingan para ulama, insya Allah kita terbimbing. Ya. Yang penting jangan apa? Jangan taklid. Apapun kata ulama, syekh, guru kita, pasti benar walaupun bertentangan dengan dalil. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita bernasib seperti itu. Nah, sebagian saudara-saudara kita, atau mungkin mayoritas saudara-saudara kita di negeri kita ini seperti itu. Tidak berani berbeda dengan gurunya, tidak berani berbeda dengan syekhnya. Kecuali sedikit sekali. Ya. Apa tauhid rububiyah? Beliau katakan, wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi umurin thalathatin. Mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya dalam masalah 3. Dalam masalah 3. 3 ini kelompoknya. Ya, kalau dijabarkan contohnya ya bisa puluhan. Apa 3 itu? Al-khalaq, al-mulk, at-tadbir. Al-khalq, penciptaan. Dalam hal penciptaan jagat raya alam semesta,
Hanya Allah satu-satunya yang bisa, yang sanggup. Ya. Jadi tidak ada yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari dan seterusnya kecuali Allah. Ini penciptaan. Yang kedua, kepemilikan. Siapa yang memiliki segala sesuatu di jagat raya alam semesta? Allah satu-satunya. Memiliki dan sekaligus menguasai. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tadbir. Apa? Dabbara yudabbiru tadbiran, mengatur kapan hujan, kapan panas, mana daerah yang dingin, mana daerah yang panas. Itu semua Allah satu-satunya yang mengatur. Ada yang lain? Tidak ada. Bukannya Mikail tuh yang ngatur mana hujan. Bukan Mikail. Mikail hanya diperintahkan oleh Allah. Mana air ini, tetesan air ini jatuh ke bumi yang mana. Ya. Kan satu tetes air hujan itu turun bersama satu malaikat. Berapa miliar malaikat. Ya. Satu tetes jatuh bersama satu malaikat. Ketika hujan lebat, barangkali menurut kita ini liar ya, tetesan air ketika masih di atas, gak ada yang tahu ini jatuh kemana, ini jatuh kemana, ini jatuh kemana. Allah tahu. Dan Allah perintahkan kepada para malaikat, yang ini jatuh sebelah sini, yang ini jatuh sebelah sini, yang ini jatuh sebelah sini. Ya. Dan gak ada cerita, gak bisa nih, mestinya jatuh sebelah sini. Ini berhubung ada cabai ditusuk-tusuk, ada pawang hujan, menyingkir. Nggak ada seperti itu. Mau cabai, mau bawang, mau apapun ditusuk-tusuk, tidak mungkin malaikat itu lemah. Malaikat itu menghindari gara-gara itu, ini bodoh sekali. Orang yang percaya adanya pawang hujan demi pelaksanaan hajatan, maka hujan itu kemudian menyingkir. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Seandainya menyingkir sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, kesana, 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 tentu atas izin Allah beliau memohon kepada Allah. Lalu Allah kabulkan permohonan beliau. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat yang membawa titik-titik hujan itu untuk menyingkir tidak di atas kota Madinah, tapi di lembah-lembah sana, lembah-lembah sini. Karena seminggu tidak berhenti, terus hujan terus sampai banjir kemana-mana. Sebelumnya berbulan-bulan tidak pernah hujan. Ya. Ini alam yang manusia tidak sanggup untuk mengusahakan. Bagaimana yang manusia sanggup untuk mengusahakan? Seperti kita jualan, laris atau tidak, bisakah kita mengusahakan? Bisa. Bisa. Agar daerah kita ini tidak hujan, bagaimana? Nggak bisa kita. Agar dagangan kita laris, bisakah kita berusaha? Bisa. Bisa. Ya. Jangan terlalu mahal, kalau bisa di bawah pasaran. Ya, pintar-pintar kita cari sumber yang murah. Bisa kan? Bisa berusaha. Sukses atau tidak, ya terserah Allah. Intinya kita bisa mengusahakan. Kalau hujan kan tidak bisa. Ya, nggak bisa kita menghentikan hujan. Memohon bisa. Memohon bisa. Mana dalil? Nah, berarti ada dalilnya. Jadi ulama-ulama itu tidak mengarang, tapi ada dalilnya. Dan secara logika akal kita, iya kan? Fitrah kita lah. Adakah yang bisa menghidupkan selain Allah? Insya Allah fitrah kita yang masih bersih mengatakan nggak ada. Adakah yang bisa mematikan selain Allah? Nggak ada. Adakah yang bisa memberikan rizki, menurunkan hujan selain Allah? Nggak ada. Secara fitrah sama kita. Tauhid rububiyah.
Oleh karena itu sekali lagi tauhid rububiyah belum bisa mengantarkan, belum bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, kekal di neraka. Mereka kekal di neraka, masih kekal di neraka. Ala lahul khalqu wal amru. Ini surat Al-A'raf. Ala lahul khalqu wal amru. Kalimat ini masih ingat? Kalimat ini terbalik. Kalimat ini terbalik. Mestinya apa? Kalau menurut kaidah bahasa Arab, mubtada dulu apa khabar dulu? Mubtada dulu kan? Al khalqu wal amru lahu. Maksudnya lillah. Ala al khalqu wal amru lahu. Ketahuilah bahwa seluruh ciptaan dan al-amr itu lahu, milik dia, milik Allah. Ini dibalik. Lahunya di depan, khobarnya di depan. Maka disebut khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kan mestinya mubtada itu di awal. Sesuai dengan takrifnya kan, al-mubtada'u huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah, kan begitu. Mubtada itu adalah isim yang marfu' yang berada di awal kalimat, awal jumlah. Nah, ini enggak di awal, di akhir. Yang di awal justru khobarnya. Menurut kaidah pula, jika sebuah susunan dibalik, maka itu ada maksudnya. Jika Allah dan Rasulnya membalik susunan, maka itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Lil hasar, untuk pembatasan. Seandainya ayat ini berbunyi al khalqu wal amru lahu, ciptaan dan perintah itu milik Allah, maka masih ada kemungkinan milik yang lain juga. Masih ada kemungkinan milik Jibril juga, milik Mikail juga, milik yang lain juga. Gitu. Karena dibalik, maka lil harsah, enggak mungkin selain Allah yang memiliki al-khalq. Ya. Maka sering diterjemahkan dalam bahasa kita ditambah dengan kata-kata hanya. Hanya milik Allah lah al-khalqu wal amru. Hanya milik Allah lah ciptaan dan perintah itu. Ya. Ini luar biasa, bahasa Arab penuh dengan kaidah. Ada kaidah bahasa Indonesia dibalik kemudian pembatasan? Saya kira enggak ada. Muhammad datang. Datang Muhammad. Apa bedanya? Datang tuh Muhammad. Muhammad datang. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Secara kaidah bahasa Indonesia enggak ada bedanya. Dalam bahasa Arab ada, ya. Maka sengaja Allah turunkan firman Allah yang terakhir, kitab Allah yang terakhir yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Adapun selain Al-Quran bukan Arab. Ya. Mungkin ada yang Arab, ada yang bukan. Yang jelas Injil Taurat bukan bahasa Ibrani kan. Bahasanya Yahudi, Bani Israel. Ini diterangkan oleh beliau, anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasar. Sesuatu yang mestinya diakhirkan kok dikedepankan, yang di depan malah diakhirkan, itu yufidul hasar, mengandung arti pembatasan. Ya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu terbalik. Itu terbalik. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah Engkau, kami mohon pertolongan kepada Engkau. Ini dibalik. Iyyakanya di depan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hanya. Ya. Dalam bahasa Arab enggak perlu pakai hanya. Faqat misalnya enggak perlu. Ketika dibalik itu sudah jelas maknanya pembatasan.
La li ghairihi, tidak ada yang memiliki al-khalqu wal amru kecuali Allah satu-satunya. Ya. Ini sekaligus dalil bahwa Al-Quran adalah bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Sebab al-amru ini perintah. Perintah Allah ada di mana? Al-Quran kan? Nah, maka bisa dikatakan hanya milik Allah lah seluruh makhluk dan Al-Quran. Berarti Al-Quran makhluk bukan? Nah, bukan. Ya. Kalau Al-Quran makhluk juga, ya sia-sia kalimat ini. Ya. Kalau Al-Quran itu makhluk, ya cukup dengan ala lahul khalqu. Seluruh makhluk itu milik Allah, termasuk Al-Quran. Gitu. Enggak, Al-Quran tidak termasuk makhluk, maka disebut ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah seluruh makhluk dan Al-Quran. Ya tentu Injil, Taurat, Zabur masuk di situ. Bukan makhluk. Tentang kepemilikan al-mulk. Walillahil mulkus samawati wal ard. Sama ini dibalik. Ya. Mulkus samawati wal ardi lillah, mestinya begitu. Seluruh kerajaan langit dan bumi milik Allah. Ini dibalik, milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Sama pembatasan. Ya. Ini tauhid rububiyah. Menjadi kebiasaan Syekh Utsaimin menjawab sebelum ditanya. Ya. Nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya luar biasa kita akan dapati jawaban beliau sebelum ditanya. Ya. Jadi sebagai modal bagi kita kalau ada yang nanya jawabnya begini. Ya. Apa? Kaifa tajma'u baina ma qararta wa baina itsbatil khalqi li ghairillah. Anda katakan tadi, ini misalnya ada yang bantah beliau ya. Anda katakan tadi bahwa yang menciptakan satu-satunya adalah Allah. Tapi bagaimana dengan firman Allah? Bukankah Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin? Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Berarti ada pencipta lain selain Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri di surat Al-Mu'minun. Ahsanul khaliqin, Allah itu sebaik-baik pencipta. Berarti ada yang mencipta selain Allah. Si A mencipta, si B mencipta, si C mencipta, si D mencipta, Allah juga mencipta. Allah lah pencipta terbaik. Kan begitu kan? Kalau enggak ada yang menciptakan, masa Allah bilang sebaik-baik pencipta? Tentu satu-satunya pencipta. Gimana coba jawabnya? Ya kan? Dan itu bukan satu-satunya dalil. Masih ada dalil lain, yaitu ketika Allah berbicara kepada orang yang membuat patung, gambar. Apa kata Allah kepada para pembikin patung gambar? Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Nah, berarti dia menciptakan dong. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Bukankah ada pencipta lain selain Allah? Dan itu kata Allah sendiri, kalian telah menciptakan patung gambar ini itu kan? Berarti ciptaan. Ya. Dan masih ada, saya kira banyak. Beliau bawakan cuma 3 ya. Semuanya sahih, ada di Bukhari dan Muslim. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Sungguh zalim
orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Berarti ada yang bisa menciptakan sesuatu. Kok Anda tadi mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menciptakan cuma Allah? Sementara ini Allah sendiri yang bilang, sungguh zalim orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Gimana jawabnya? Annallaha munfaridun bil khalqi wa baina hadhihi nusus. Fal jawabu ayyuqala, ini jawaban beliau. Innal khalqa huwal ijad. Yang dimaksud Allah satu-satunya yang menciptakan adalah menjadikan. Menjadikan. Bukan apa? Bukan merangkai. Yang dilakukan oleh manusia cuman merangkai. Bahkan secanggih-canggih teknologi, pesawat misalnya, handphone misalnya, kereta api misalnya, cuman merangkai. Besinya sudah ada, aluminiumnya sudah ada, ininya sudah ada, itunya sudah ada, kemudian dirangkai. Dibentuk jadi begini, dipanjangkan begini, dileparkan begini, disambung, dilem, dibaut. Nah, itu yang diciptakan oleh manusia. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi ini merangkai? Tidak. Kalau ada yang nanya kepada antum, Allah menciptakan bulan, bahan bakunya apa? Allah menciptakan matahari, bahan bakunya apa? Allah menciptakan bumi, bahan dasarnya apa? Jawabnya tidak ada, enggak ada apa-apa. Yang ada waktu itu cuman Allah bersemayam di atas arsy. Langit belum ada, bumi belum ada, bulan belum ada, matahari belum ada, air belum ada, dan seterusnya, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba menjadi ada, diciptakan oleh Allah, bahan bakarnya apa, bahan bakunya apa, bahan dasarnya apa? Enggak ada yang bisa jawab. Karena Allah menciptakan sesuatu tanpa bahan. Sementara yang 3 dalil tadi dengan bahan. Apalagi yang mematung tadi, memahat tadi, cuman memahat patung saja. Bahannya sudah jelas, itu batu misalnya. Ya, dia memahat batu itu. Lalu dibikin ada hidungnya, ada matanya, ada kakinya, dan seterusnya. Tapi dikatakan oleh Allah, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Ya, terjawablah pertanyaan tadi, bahwa menciptanya Allah dengan menciptanya kita jauh sekali, sangat jauh sekali. Ya. Ini juga nanti membawa kita kepada pemahaman Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata 2, Allah punya tangan 2. Bukan berarti kita menyamakan Allah. Lihat tadi, Allah menciptakan, kita juga menciptakan. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Tapi kan jauh sekali keadaannya. Orang kita semua menciptakan pasti pakai bahan. Allah tanpa bahan, kan jauh sekali. Ya. Kita pakai proses misalnya. Allah, ya ada yang pakai proses, ada yang tanpa proses. Terserah Allah. Ya. Maka jangan kaget, jangan heran, jangan menolak kalau ayat dan hadis mengatakan Allah punya tangan 2, Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Jangan kaget. Bukan berarti itu sama dengan kita, tidak. Seperti mencipta tadi, kan jauh sekali. Ya. Masuk Isya? Nanti yang mau nanya setelah azan saja ya. Jadi setelah azan nanti kita soal jawab sampai qomat. Fal jawabu an yuqala innal khalqa huwal ijad wa hadha khassun billahi ta'ala. Amma tahwilu syai'i min suratin ila ukhra
fa innahu laisa bi khalqin haqiqatin. Ya. Fa innahu laisa bi khalqin haqiqatan. Bukan secara hakikat, bukan menciptakan, tapi hanya merangkai saja. Wa in sumiya khalqan bi'tibari takwin, maka sekedar takwin. Kawana yukawwinu takwinan, merangkai saja, mengkawinkan saja, mempertemukan satu bahan dengan bahan yang lain. Ya, silakan azan dulu, insyaallah habis azan kita bersoal jawab. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah